Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu coklat panggang. Ini tanpa menggunakan oven, hanya menggunakan panci serbaguna. Hasilnya mengembang bagus dan montok seperti ini. Untuk teksturnya lembut, rasanya juga enak ya. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, pecahkan 5 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Tandanya udah selesai. Untuk mixernya kita sisihkan dulu. Lalu kita tambahkan bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Ini aku menambahkannya setengah bagian dulu ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita mixer kembali. Agar tepungnya tidak bertebaran, boleh kita aduk sebentar. Dan kita nyalakan mixernya, cukup kecepatan paling rendah aja. Untuk memixer bahan kering seperti ini sebentar aja ya teman-teman. Jangan terlalu lama. Tujuannya agar adonannya tidak mudah turun. Nah, aku rasa seperti ini udah cukup. Lanjut kita tambahkan sisa tepung terigunya. Nah, ini untuk tepung terigunya udah selesai. Selanjutnya kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 25 gram atau setara 3 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 8 gram. Dan ini juga diayak ya. Karena biasanya untuk coklat bubuk ini ada yang bergerindil. Nah, kalau udah, lalu kita tambahkan baking powder setengah sendok teh. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Dan sama ya, cukup sebentar aja. Aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus atau setara 80 gram. Kalau mau pakai SKM yang rasa coklat juga boleh ya. Selanjutnya, tambahkan margarin yang udah dicairkan sebanyak 100 gram atau setara kurang lebih 15 sendok makan. Ini tadi mohon maaf banget ya teman-teman, gak kerekam, kelupaan ngeklik ya, tapi ini ukurannya benar kok teman-teman. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Dan sama ya, cukup menggunakan kecepatan paling rendah. Aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pisahkan sedikit adonan, kira-kira sebanyak 4 sendok makan. Jadi ini untuk membuat motifnya ya. Ini opsional aja, kalau misal nggak mau pakai motif juga nggak apa-apa. Lalu aku tambahkan dengan sedikit pasta coklat, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Untuk semua adonannya udah selesai, siap dituang ke dalam loyang.
Di sini udah aku siapin loyang diameternya 22 cm yang sudah aku oles dengan margarin, kemudian aku tabur dengan tepung terigu. Untuk olesannya ini boleh disesuaikan aja ya, mau pakai Carlo juga boleh. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, lanjut kita putar menggunakan penusuk sate seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Atau kalau mau dihentak-hentakan juga boleh. Kemudian kita beri motif di atasnya. Ini kita menggunakan adonan yang ditambah dengan pasta coklat. Untuk motif boleh dikreasikan ya teman-teman. Lanjut kita gambar motifnya seperti ini. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan panci serbaguna selama kurang lebih 10 menit ya. Setelah pancinya panas, langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang selama kurang lebih 40 menit menggunakan api kompor sedang cenderung kecil seperti ini. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu coklatnya sudah matang. Hasilnya mengembang sempurna ya. Dan boleh kita tes tusuk untuk memastikan. Kalau misal kering, tandanya udah matang teman-teman. Langsung aja kita angkat dan ini hasilnya. Untuk mempermudah mengeluarkan bolunya, teman-teman boleh hentak-hentakan seperti ini ya, selagi masih panas. Kalau udah, lanjut kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi mohon hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah nggak bakal lengket. Lanjut, kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya mulus banget ya, nggak lengket sama sekali. Dan langsung aja kita pindah ke atas piring. Nah ini dia bolu coklat panggangnya udah jadi, langsung aja kita potong-potong. Dan ini mohon maaf banget ya teman-teman, ternyata motifnya itu sedikit tenggelam, tapi nggak apa-apa, nanti di bagian dalamnya bisa terlihat motifnya ya. Nah seperti ini teman-teman, tuh cakep banget hasilnya, super empuk ketika ditekan, tuh empuk banget ya. Dan ini aku coba belah untuk melihat tekstur di dalamnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, seratnya halus banget, empuk. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, lembut, manisnya pas, coklatnya juga berasa, cocok banget menemani ngeteh ataupun ngopi di rumah. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan juga bisa ya. Tuh buatnya juga gampang banget walau tanpa menggunakan oven. Jangan lupa cobain ya teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.